Yang sudah join ada 15 orang ya. Sebuah peralatan ya yang menggunakan apa kemarin predictive maintenance itu? Menggunakan estimasi ya, kapan sebuah kerusakan itu akan terjadi ya. Nah, maintenance-nya ini kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan tanda-tanda bahwa sebuah peralatan itu akan rusak ya. Lalu kita prediksi kapan kerusakan terjadi. Nah, kegiatan maintenance tentu saja harus dilakukan sebelum kerusakan itu betul-betul terjadi ya. Nah, predictive maintenance ini mengkoreksi kegiatan maintenance yang dilakukan secara periodik di preventive maintenance ya. Jadi kalau kita melakukan perawatan secara preventif, ini mengingatkan lagi ya. Kalau preventive maintenance kegiatannya itu biasanya dilakukan jadi jadwal maintenance, jadwal perawatan dibuat secara periodik ya. Jadi misalnya per 3 bulan, per 1 tahun begitu ya, dibuat intervalnya itu sama. Nah, preventive maintenance yang dilakukan secara reguler dengan interval yang sama ini memiliki kelemahan, saudara. Apa kemarin kelemahannya, saudara? Kelemahan dari kegiatan seperti ini? Bisa jadi kegiatan maintenance-nya terlambat nanti katanya. Nah, kemudian diperbaiki lagi dengan istilah predictive maintenance, muncul predictive maintenance ya. Jadi predictive maintenance ini memperbarui konsep tentang preventive maintenance dan condition based maintenance. Nah, kalau predictive maintenance ini selain condition based itu dilanjutkan dengan kegiatan memprediksi atau melakukan forecast ya, forecast kapan kerusakan itu terjadi, gitu ya, kapan kerusakan itu terjadi, sehingga dengan mengetahui kapan sebuah kerusakan itu akan terjadi, kita bisa membuat rencana atau jadwal perawatan yang lebih akurat, begitu. Kira-kira ide dari predictive maintenance demikian. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas tentang PF diagram ya. Diagram performance failure ya. Ini PF itu singkatan dari performance dan yang F-nya itu adalah failure. Diagram performance failure. Oke. Kita lanjut. Nah, ini konsepnya. Nah, tadi sudah disalin ya. Dan sudah. Konsepnya PF Curve itu menggambarkan perilaku ya, perilaku dari sebuah aset atau sebuah peralatan sebelum peralatan itu betul-betul mengalami kerusakan. Jadi PF diagram itu adalah sebuah kurva ya. Sebuah kurva yang menggambarkan perilaku, karakteristik dari sebuah peralatan sebelum peralatan itu benar-benar mengalami kerusakan. Kurva ini melakukan prediksi
tentang kondisi dari sebuah aset atau sebuah peralatan berdasarkan what usually causes it to fail and when, ya. Jadi memprediksi kerusakan berdasarkan penyebab-penyebab dari kerusakan, ya. Dan juga kapan kerusakan itu akan terjadi, karena kalau kita memprediksi nanti akan bisa tahu kapan kerusakan itu akan terjadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa kurva PF atau diagram PF itu sebenarnya adalah sebuah gambar pada sumbu XA, di mana X-nya itu mengukur waktu dan A-nya itu mengukur kondisi dari sebuah peralatan atau equipment, ya. Jadi sebuah diagram XA yang ada hubungan yang menggambarkan hubungan antara waktu dengan performanya. Kira-kira kalau digambar seperti ini, saudara. Ini gambar PF diagram, ya. Gambar PF diagram. Di mana sumbu X-nya, sumbu X. Ya, tadi ada yang mau komen? Tidak ada, ya. Sumbu X-nya ini menyatakan waktu dan sumbu E-nya menyatakan kondisi atau performance, ya. Kondisi atau performance. Jadi ini performance. Kondisi atau performance, sumbu E-nya. Nah, kita lihat ini misalnya ini dipotong sebenarnya, ya. Sebelumnya ini performanya bagus, performanya biasanya mesti melebihi dari threshold performance, ya. Threshold performance itu adalah performance yang diizinkan, ya. Kalau sudah di bawah threshold performance, maka peralatan itu tidak boleh dilakukan, ya. Tidak boleh difungsikan, karena mesti dia akan tidak bisa memenuhi persyaratan performance yang diinginkan oleh perusahaan, ya. Nah, kita lihat performance dari peralatan itu dengan menggunakan alat-alat yang kemarin kita bahas, ya, untuk mendeteksi performance bisa dengan menggunakan beberapa sensor, ya. Beberapa sensor. Nah, kita nanti akan tahu kondisi dari peralatan kita dari waktu ke waktu. Nah, misalnya ini sebelumnya ini tidak ada perubahan apa-apa, terus di titik ini point when failure start, ya. Mulai kita mengetahui adanya kerusakan. Jadi performanya mulai beda dengan sebelumnya, ya. Dan ini kalau kita lanjutkan dengan monitoring peralatan, ini nanti akan menghasilkan sebuah garis begini yang makin lama makin turun, ya. Kemudian di sini ada perform lagi, point where we can find out that it is failing, ya. Mulai terjadi kerusakan, kegagalan, ya. Terus sampai nanti pada saat ini, ya, maka kita akan mendapati bahwa performance dari peralatan itu sudah menyentuh threshold performance. Jadi point where it has failed, ya, sudah secara fungsional itu dinyatakan failure, ya. Jadi tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini. Nah, titik di mana waktu sebuah peralatan ini tidak bisa digunakan lagi sampai dengan titik di mana kita bisa mengidentifikasi pertama kali menyatakan bahwa ini failure, ya. Ini dinamakan dengan PF interval. PF interval itu di sini. Jadi mulai dari start kita menyatakan peralatan itu mulai rusak sampai dengan nanti betul-betul peralatan itu secara fungsional tidak bisa digunakan.
Ini ya. Nah, tentu saja di antara interval ini kita bisa merencanakan sebuah kegiatan perawatan ya di sini. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka nanti ya pada saatnya betul-betul akan terjadi failure ini, ya, kerusakan perawatan akan terjadi. Oleh sebab itu, ketika kita sudah berada di sini, katakan ini adalah kondisi saat ini, ya, kondisi saat ini, maka kita sudah harus membuat perencanaan. Ya. Kira-kira kapan peralatan ini akan dilakukan perawatan, supaya kegagalan fungsional itu tidak akan terjadi. Nah, tentu saja yang demikian ini beda dengan preventive maintenance ya, di mana preventive maintenance itu kegiatan perawatannya itu dijadwal secara periodik ya. Kalau ini disesuaikan dengan kondisi dan kapan jadwal maintenance itu akan dilakukan, mesti akan diletakkan di antara interval PF ini. Nah, nanti nggak tahu di atas ini sudah apa, dosen? Silakan ya. Izin bertanya, Bapak. Ya. Ini kan pelaksanaan perawatan yang digambarkan ini PF diagram ini pada saat melaksanakan perawatan. Semisal pada saat perawatan ini terjadi kegagalan atau seperti yang kita ketahui yang namanya sebuah mesin semakin bertambahnya umur akan semakin menurunnya sebuah kemampuan mesin tersebut, Bapak. Apa itu bisa digambarkan dalam PF interval diagram sendiri, Bapak? Ya. Terus pertanyaannya? Ya, apakah bisa digambarkan dalam diagram PF interval sendiri, Bapak? Ya, betul. Nah, ini gambar diagramnya itu, ini contohnya ya, contoh gambar dari PF diagram. Jadi performa dari mesin kita gambarkan ini, misalnya saat ini itu di titik ini, di titik P ini ya. Saat ini di titik P, di mana di titik P ini kita mulai mengetahui point where we can find out that it is failing. Jadi potential failure ya. Jadi potential failure-nya itu kita identifikasi di sini di titik P ini. Ini sekarang berada di sini, tapi yang lengkung ini kita belum tahu ya. Lengkung ini seberapa lengkung belum tahu ya. Karena kondisi kita masih di sini, di P ini. Titik-titik yang kita prediksi di sebelumnya sudah ada, terus ini menurun sampai di sini. Nah, ini kalau kita extend, kita estimasi, kita buat forecast gitu ya, maka kira-kira garis ini akan mengikuti sebuah persamaan tertentu ya. Nanti kita akan bahas, kita akan melakukan prediksi kapan failure ini akan terjadi ya. Failure yang di sini akan, di mana failure itu adalah perpotongan antara threshold performance dengan kondisi peralatan ini. Nah, tentu saja titik-titik yang kita plot di sini nanti kita bisa bikin apa ini, prediksi ya. Kita bikin prediksi. Jadi di sini kita buat prediksi atau estimasi ya. Estimasi. Nah, estimasi ini bisa menggunakan regresi, saya kira ya. Bisa menggunakan regresi. Nah, nggak tahu regresinya nanti mestinya bukan regresi linear ya. Regresinya ya memang mungkin saja linear ya, tapi kebanyakan ya tidak ya. Karena kalau linear nanti gambarnya nggak seperti ini ya, nggak lengkung ini. Kalau lengkung mesti bukan linear ya. Mungkin regresi ini adalah regresi eksponensial, regresi power, regresi polinomial gitu ya. Dengan regresi ini nanti kita akan dapatkan persamaan ya, dapat persamaan garis prediksi ya, garis prediksi. Misalkan I sama dengan misalnya ya, kalau untuk polinomial sama dengan
AX plus BX kuadrat misalnya, BX pangkat 2, kalau ini kuadratik ditambah C, ini kalau kuadratik ya, kalau kuadratik. Atau kalau kubik misalnya A sama dengan AX plus BX kuadrat, BX pangkat 2 ditambah lagi TX pangkat 3 ditambah D misalnya. Ini kalau kubik ya, kubik. Kalau ini kuadratik, ini kubik. Dan seterusnya ya, nanti persamaannya bisa mana yang lebih fit ya. Tentu saja untuk memilih yang mana yang fit, nanti dengan teknik statistik saudara bisa dapatkan dengan membandingkan R squared-nya ya, R kuadratnya, nilai R-nya, atau nilai koefisien determinasi R kuadrat, R pangkat 2 begini aja ya, atau namanya koefisien determinasi. Nah, nanti kalau kita sudah menemukan persamaannya ya, nanti tinggal memasukkan ya, karena threshold performanya itu diketahui, berarti A-nya nanti itu dimasukkan ya. Kalau A dimasukkan, maka X-nya ketemu, di mana X itu adalah waktunya ya. Waktunya berapa? Jadi di sini A itu adalah performance, dan X-nya sama dengan apa tadi saudara? I-nya Waktu ya, sip. Ini X-nya adalah waktu. Cintanya izin Bapak. Ya silakan. Siap. Dalam persamaan tersebut untuk satuan atau satuan dari kondisi itu apa Bapak? Satuan bisa presentasi boleh ya. Presentasi siap. Kalau performance secara umum ya persen boleh, tapi tidak harus performance itu persentase ya. Bisa jadi nanti misalnya performance dari pompa itu adalah debit misalnya ya. Oh siap. Pompa itu performanya kan debitnya ya. Misalnya debitnya itu 100 liter per menit gitu ya. Itu bagus. Kalau nanti debitnya sudah turun tinggal 75% per menit, maka itu tidak boleh dipakai lagi. Jadi tergantung alatnya. Ya, tergantung alatnya. Ya. Kalau engine misalnya temperatur ya, Ya. temperatur. Performance engine itu bisa dilihat dari temperaturnya. Kalau temperaturnya itu masih dingin gitu ya, di cut-nya mesin itu misalnya hanya 80 derajat mungkin enggak apa-apa ya. Tapi kalau terus naik, gambarnya beda ya, gambarnya PF diagramnya jadi naik ini ya, melengkungnya ke atas. Kalau temperaturnya naik menjadi 100 derajat, wah ini sudah tanda-tanda bahwa peralatan ini mungkin akan mengalami kerusakan, atau mesin ini akan mengalami kerusakan. Begitu ya. Siap Bapak, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Saya kira pertanyaan yang baik. Kebisingan misalnya ya, kebisingan. Oleh kebisingan dari penggeraknya kapal itu ya. Apa itu? Propeller ya. Propellernya ini kan ada shaftnya itu ya, makin lama suaranya makin bising ya, getarannya makin keras ya, maka unit getaran ya, getaran itu ya hertz ya.
Jadi performance ini unitnya tergantung dengan apa yang dimonitor ya. Karena kemarin untuk melakukan prediksi, mengetahui kondisi peralatan harus dilakukan monitoring ya. Tentu saja monitoringnya menggunakan sensor ya. Sensor. Supaya nanti datanya bisa akurat ya. Oke. Ada komen? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oke. Saya hapus ini. Ini gambar lain dari diagram PF ya. Garis ini dianggap sudah broken ya. Broken atau failure sama saja ya. Garis ini. Nah ini ada titik-titik ini, saudara bisa lihat ini. Point when failure start occur, ini berarti mulai penyimpangan dari kondisi yang diinginkan. Kondisi idealnya berapa, ini mulai menyimpang ya, menyimpang. Kemudian kalau diteruskan lagi, ini ada early sinyal. Teruskan lagi akan ada early sinyal kedua. Teruskan lagi ada early sinyal ketiga dan seterusnya ya. Sampai kalau ini sinyalnya dimonitor oleh sensor, nanti akan muncul noise yang mulai bisa didengar ya. Artinya tidak perlu sensor, orang dengan inderanya sudah bisa mengetahui oh ini ada kelainan dari mesin ini ya. Kemudian kalau diteruskan lagi maka indera kita akan menemukan lagi ini karena panas ya. Ini bisa dideteksi dengan apa ini? Dengan mata juga boleh, misalnya terjadi penguapan yang luar biasa, gitu ya, ada smoke-nya. Nah ini kalau terusnya ya sampai secara fungsional dia akan rusak ya. Equipment failure. Nah, kita menentukan jadwal perawatan itu di antara titik di mana kita mendeteksi adanya penyimpangan fungsi tadi, penyimpangan performance sampai dengan sebelum dia terjadi kerusakan. Hanya saja tipikal biaya yang harus ditanggung, saudara. Ini kita lihat grafik bawahnya ini ya. Grafik bawahnya ini adalah performance dari cost to repair ya. Kalau kita lakukan repair di daerah awal-awal kita mendeteksi adanya penyimpangan, misalnya di early stage 1 atau early stage 2, biayanya itu relatif kecil ya. Tetapi semakin ke kanan, semakin turun performanya, baru kita lakukan perawatan, maka biayanya itu akan meningkat ya. Kenapa? Karena biasanya kerusakan itu apa itu ya istilahnya, nggeret kancah nih ya, apa itu ya, secara statistik dikatakan dia itu dependent ya, peralatan atau komponen peralatan itu saling berinteraksi, sehingga kalau ada satu komponen yang rusak, biasanya dia itu akan gandeng komponen yang berinteraksi dengan dia ya. Jadi semakin lama kita biarkan kondisi penyimpangan performa peralatan itu kita biarkan, maka tingkat kerusakannya mesti akan semakin besar, sehingga biaya untuk memperbaikinya, biaya untuk memeliharanya itu menjadi semakin besar. Paham, saudara? Nah, ini dikasih gambar ini, kalau di sini masih kuning ya, kuning. Nah, semakin ke sini semua ini merah, ini biayanya semakin besar ya, semakin besar. Ada literatur yang mengatakan bahwa sebaiknya untuk menentukan jadwal
pemeliharaan dari peralatan yang menggunakan predictive maintenance itu sebaiknya adalah sepertiga dari PF interval. Ya. Jadi kalau PF intervalnya dari sini ke sini, ya, dari ini sampai ini, nah, sini ya, ini kondisi. Sebentar. Nah, ini kondisi rusaknya di sini. Ini adalah PF intervalnya ya. Kira-kira ini kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 sama gitu ya. Ya, kira-kira di sini dan di sini ini pembagiannya ya. Maka kegiatan maintenance itu ya jangan ini ya, kira-kira berada di sini lah ya. Di sepertiga ini. Ini kegiatan maintenance-nya. Jadwal perawatannya di sini. Ini dari satu penulis ya, satu buku mengatakan demikian. Walaupun ada lagi buku yang menulis ya, ngapain buru-buru di sini ya. Mungkin kalau di sini ya masih over maintenance. Kita lakukan di sini aja, tepat setelah peralatan itu menjelang rusak. Jadi di sini saja. Nah, ada yang mengatakan demikian. Tapi yang jelas belum terjadi kerusakan, gitu ya. Sebelum terjadi kerusakan. Nah, kalau dilakukan di sini, maka waktu yang digunakan untuk berproduksi masih lebih panjang, ya. Lebih panjang. Tidak over maintenance. Hanya saja di sini harus hati-hati karena di sini ada peningkatan biaya perawatan, ya. Nah, kalau saya ya bisa dilakukan trade off gitu ya. Kalau di sini itu memang availability-nya tinggi tetapi biayanya besar. Kalau di sini availability-nya rendah tapi biayanya kecil ya. Sehingga dari kedua itu, dari dua kenyataan itu bisa dicari kondisi optimumnya. Kondisi optimum ya. Nggak tahu misalnya saudara bisa menggunakan pendekatan apa ini goal programming misalnya ya, programming. Wah, ini bisa dimanfaatkan untuk mencari kondisi optimum dari jadwal pemeliharaan mesin. Gitu ya. Ada komentar sampai di sini, saudara? Kenapa perlu dicari optimum, saudara tadi? Halo? Kenapa perlu dicari kondisi optimumnya? Siapa agar diketahui batas maksimal? Iya, saya kira bukan itu ya. Apa tadi jawabannya, saudara? Ada yang ini memberikan komentar? Kenapa dicari kondisi optimumnya? Saya kira ini yang menarik ya, ide yang menarik mengenai bagaimana menjadwalkan peralatan yang optimal. Kalau kita sudah melakukan monitoring, memprediksi kapan peralatan sudah akan rusak, kemudian kita menentukan jadwalnya. Sebelum menentukan jadwal, kita cari kondisi optimumnya. Kenapa kita cari kondisi optimum tadi? Untuk meminimalkan biaya repair. Kalau hanya minimal biaya repair, ya mestinya kita cari yang sebelum tadi, yang di sepertiga PF interval tadi, itu minimal biayanya. Tapi itu akan ada ini kerugian. Kerugiannya apa? Availability dari peralatan akan rendah. Ya. Nah, ini ada trade off istilahnya ya. Ada trade off, ada pertimbangan
faktor yang menguntungkan, ada faktor yang merugikan. Ya. Nah, kita akan cari kondisi sedemikian rupa sehingga kondisinya menjadi optimum ya. Dari sisi biaya ya tidak terlalu tinggi, tapi dari availabilitas juga tidak terlalu rendah, begitu loh maksudnya. Jadi ada dua tujuan kita pertimbangkan sekaligus. Yang pertama adalah tujuan untuk mendapatkan availability yang tinggi. Tujuan yang kedua adalah untuk meminimumkan biaya perawatan. Nah, karena ada dua tujuan, maka kita bisa mencari titik optimasinya dengan menggunakan goal programming misalnya begitu ya. Goalnya itu kita set ada dua goalnya. Nah, nanti kendala-kendala yang lainnya kita cari gitu ya. Mungkin nggak tahu di OR ngambil ya mata kuliah riset operasi OR. Siap Bapak, ada. Ya, Sedang jalan juga ya. semester yang lalu ya. Oh, semester yang lalu ya, mungkin bisa di-refresh lagi ya. Misalnya goal programming itu kayak apa? Bisa katanya Pak Syuib bisa dipakai untuk menentukan jadwal yang optimum dari perawatan predictive maintenance misalnya. Begitu ya. Oke. Ada komentar sampai di sini? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. PF, sebentar tak hapus dulu. PF interval in maintenance ya. That is the time between asset potential failure and its functional prediction failure ya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa interval PF itu adalah jarak antara sebuah peralatan itu mengalami potential failure dan peralatan itu mengalami functional failure ya. Jadi saudara mesti ingat-ingat ini ada potential failure. Ini bisa kita deteksi, bisa kita ketahui dari adanya penyimpangan pertama dari performance yang kita inginkan ya. Dan yang kedua adalah functional predicted failure ya. Ini diprediksi ya. Failure-nya kita prediksi karena kita baru sampai pada waktunya itu umurnya pada mendeteksi adanya potential failure ini. Yang failure yang fungsional ini belum terjadi, oleh sebab itu kita prediksi. Ya. Nah, dari dua titik ini kita namakan dengan waktu interval terjadinya kerusakan ya, atau PF interval. Nah, tentu saja ketika kita melakukan inspeksi ya atau melakukan monitoring ya. Monitoring itu intervalnya harus lebih kecil dari interval PF ya. Kalau interval PF-nya itu misalnya adalah 1 tahun gitu ya, maka monitoringnya ya jangan 1 tahun sekali ya, mungkin bisa sebulan sekali gitu ya. Sebulan sekali kita monitor atau seminggu sekali kita monitor atau bahkan setiap hari kita monitor juga tidak apa-apa. Kalau kita monitoringnya menggunakan alat, menggunakan teknologi, maka monitoringnya bisa intervalnya bisa sangat kecil, bahkan istilahnya itu apa? Apa yang misalnya kayak transaksi hari ini tercatat hari ini jam ini pula, itu namanya apa? Real time kan, Pak? Real time ya, saya kira begitu ya. Jadi kondisi monitoringnya itu terjadi secara real time. Real time monitoring. Kalau kita menggunakan sensor tertentu ya, sensor
tertentu. Ini mesti bisa kita dapatkan datanya real time. Ya. Oke, kemudian maintenance team rely on PF curve to monitor the deterioration of the asset. Ya. Jadi maintenance teamnya itu nanti ya harus memperhatikan kurva PF ini ya. Kemudian to do this, the most effective manner, historical data of the asset failure mode need to be analyzed. Ya. Jadi data-data historical dari hasil monitoring ini harus dianalisa oleh maintenance team ini atau maintenance crew-nya ini. Ya. Kalau sudah ada data tapi nggak dianalisa ya nanti keburu peralatannya jadi rusak betulan, gitu ya. Seperti kita katakan tadi, kalau peralatan sudah rusak betulan ya maka biaya perawatannya menjadi lebih mahal, gitu ya. Jadi maintenance team atau maintenance crew-nya harus bisa melakukan analisa data hasil monitoring peralatan, hasil monitoring mesin. Wah, ini berarti lah kudu pinter berarti ini maintenance timnya ini ya. Tidak harus ya, nanti kita ajari sebentar aja mesti dia sudah bisa ya untuk melakukan analisa data dari hasil monitoring. Nanti di akhir kita akan bahas. Oke, berikutnya ini. Bagaimana kita menggunakan PF interval? Kita hapus dulu. Kita mendapatkan interval PM depending on the asset and its failure mode. Ya, ada istilah failure mode ini mungkin perlu saudara ini. Failure mode itu adalah cara bagaimana sebuah peralatan itu mengalami kerusakan. Namanya failure mode ya. Atau kalau polisi biasanya namanya modus operandi ya. Modus operandi. Gimana pencurian itu modusnya ya. Jadi bagaimana cara maling itu melakukan pencurian namanya modus ya. Nah ini di kerusakan di perawatan ini namanya failure mode ya. Bagaimana kerusakan itu terjadi, mekanismenya kayak apa? Depending on asset and its failure modes, there are a number of technique that can be used to gauge itu untuk mengukur ya an asset condition and delay failure dan untuk memperpanjang umur ya agar tidak segera terjadi failure untuk memperpanjang kerusakan. Pertama adalah dengan menggunakan lubricant sampling ya. Lubricant ini analisa terhadap pelumas ya. Pelumas karena biasanya yang peralatan yang ada bagian yang bergerak ya atau berputar ya. Ini biasanya sering mengalami kerusakan. Rotating parts. Nah, ini biasanya untuk mengalami keausan diberikan oli ya, oli lubricant. Nah, kita bisa periksa oli tadi dan kita analisa ya. Kita analisa. Nah, hasil analisanya itu akan bisa kita gunakan untuk mendapatkan interval PF. Mungkin saudara bisa cari contoh interval PF untuk lubricant ya, untuk lubricant. Samplingnya, nah ini interval pengambilan, interval pengamatannya karena ini tidak menggunakan sensor ya. Lubricant ini biasanya kita ambil sampelnya berarti kita lakukan secara manual, ini ya. Kita harus begitu mendapatkan tanda-tanda ada potensial failure, maka proses pengambilan sampelnya perlu dipercepat ya. Frekuensinya dirapatkan ya, dirapatkan supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat dari kondisi lubricant.
Biasanya kondisi lubrikan ini kalau sudah semakin lama misalnya ya, kandungan logamnya menjadi tinggi ya. Nggak tahu logamnya itu logam apa, yang tergantung rotating part yang dikasih oli ya. Misalnya ferro ya berarti besinya banyak ya. Atau juga kandungan karbon kalau dia itu lubrikan di area yang ada proses pembakaran. Kemudian apalagi ya? Mungkin tingkat keasaman juga akan mengalami perubahan ya. Karena dia teroksidasi gitu ya, lubrikannya makin lama nggak tahu makin semakin asam misalnya. Ini juga bisa digunakan untuk memprediksi bahwa failure itu akan muncul ya. Jadi PF interval ini, PF diagramnya bisa dibikin. Kemudian juga kadang-kadang kita juga menggunakan corrosion monitoring ya. Monitoring kedalaman korosi ya, karat itu makin lama makin dalam gitu ya. Nah ini juga bisa kita gunakan untuk membuat diagram PF ya, diagram PF. Jadi katakan sebuah pipa gitu atau sebuah bejana gitu ya, ketika dia digunakan dia terekspos dengan lingkungan sekitar, maka karena lingkungan sekitar itu mengandung oksigen, tentu saja metalnya pipa atau metalnya bejana, tabung misalnya tabung ketel gitu ya, ini makin lama makin teroksidasi ya. Teroksidasi artinya mengalami korosi. Nah, korosinya ini makin lama makin dalam sehingga pada suatu saat dia pipa tadi atau bejana tadi bisa berlubang, bocor akhirnya ya. Nah, kalau sudah begitu berarti terjadi functional failure ya. Atau menggunakan motor current analysis ya. Ini di motor listrik ini diukur current-nya, arusnya, ampernya ya, ampernya. Kalau sebuah motor itu masih normal, ampernya misalnya dia itu adalah 1 ampere gitu ya. Makin lama kalau mungkin dia sudah ada yang mulai konslet gitu ya, maka arusnya itu bisa meningkat ya, bisa meningkat. Karena beberapa energinya itu dirubah ke panas ya. Jadi ampernya naik. Nah, ini juga akan bisa kita gunakan untuk mendapatkan diagram PF. Atau acoustic emission detection ya. Deteksi dengan menggunakan emisi akustik suara ya. Misalnya dengan menggunakan ultrasound. Kemudian yang banyak dilakukan adalah vibration measurement ya. Pengukuran terhadap getaran ini juga banyak dilakukan ya untuk mendapatkan diagram PF. Atau juga menggunakan termografi ya, termografi panas ya. Temperaturnya berapa di. Atau proses parameter trending seperti aliran, laju, kecepatan, tekanan, temperatur, dan lain-lain. Ini juga sering digunakan untuk mendapatkan diagram PF. Proses kontrol instrumen seperti alat-alat ukur dan trending. Trending ini ya alat untuk mengetahui adanya tren gitu ya. Atau yang ke-9 ini ada inspection ya, visual inspection. Ada look ya, appearance yang nampak gitu ya. Ada listen atau ada feel ya. Ini alat-alatnya yang alat objektifnya atau alat ukurnya belum ada, kita menggunakan indera kita juga bisa.
Cuman ini nanti subjektif ya, subjektif. Oke, ada pertanyaan sampai sini, saudara? Tidak ada. Izin dosen, izin bertanya. Ya, Siap, Kapten William izin bertanya, Min. Yang setelah kami baca-baca, kemudian dosen jelaskan juga, kami sedikit menangkap seperti ini, Min. Untuk predictive maintenance ini cenderung sepertinya terkait dengan preventif, Min, Pak dosen. Karena kami berpikirnya, kalau preventif kan pengecekan rutin, perawatan secara rutin. Nah, untuk prediktif sendiri, memprediksi kapan ada breakdown dari mesin itu sendiri. Nah, kita akan mengetahui breakdown dari suatu kerusakan itu salah satunya melalui preventive maintenance. Yang ingin kami tanyakan, apakah benar seperti itu, Min? Terima kasih. Ya betul. Jadi memang prediktif ini tergolong preventif ya. Predictive maintenance itu tergolong preventive maintenance. Hanya saja cara menjadwalkannya berbeda ya. Kalau yang preventive maintenance saja itu cara membuat jadwal perawatannya itu adalah periodik ya, periodik. Dari waktu ke waktu tidak melihat kondisi peralatan. Itu adalah preventive maintenance yang asli ya. Tapi prediktif ini sebenarnya juga melakukan perawatan seperti preventif ya. Perawatan preventif itu adalah perawatan yang dilakukan sebelum peralatannya itu mengalami kerusakan. Kan begitu kan ya? Siap, Min. Nah, sehingga prediktif ini juga demikian. Dia melakukan perawatan sebelum peralatannya itu rusak ya. Sebelum peralatannya itu rusak. Walaupun memang ada beberapa yang melakukan predictive maintenance, kemudian perawatannya dilakukan pada saat peralatan itu rusak betulan, itu juga ada ya. Tapi itu setelah dia mengetahui karakteristik dari biaya yang harus dikeluarkan dan juga parameter-parameter lain yang diinginkan. Seperti tadi availabilitasnya dia kepingin tinggi gitu ya, maka nggak apa-apa wis, nanti kita akan melakukan perawatan pada saat alat ini betul-betul rusak saja ya. Ada yang begitu ya, ada. Jadi predictive maintenance bisa jadi perawatannya itu dilakukan kayak corrective maintenance juga bisa ya. Tapi sebagian besar itu predictive maintenance melakukan perawatan kayak preventive maintenance, yaitu kegiatan perawatannya dilakukan sebelum peralatannya itu betul-betul mengalami kerusakan. Gitu ya. Jadi Siap, betul. Min. Dosen, terima kasih, Min. Siap. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini how to use the PF curve to improve maintenance. Bagaimana kita menggunakan kurva PF tadi dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan perawatan ya. PF curve can be applied to following maintenance process. Bisa dilakukan bisa digunakan untuk beberapa berikut ini. Yang pertama adalah schedule for better maintenance ya. Jadi kita membuat schedule yang lebih baik, bisa kita memanfaatkan kurva PF ini. Atau bisa kita manfaatkan untuk assess risk severity ya. Kita gunakan untuk menilai bagaimana tingkat keseriusan atau risiko yang muncul dari kerusakan sebuah peralatan. Jadi assess risk severity. Kemudian kurva PF juga bisa digunakan untuk maximize asset life cycle. Ya. Asset life cycle tadi yang berkaitan dengan availability tadi ya. Atau kita gunakan untuk create an optimal mix of maintenance strategy. Ya, ini yang optimum tadi ya, optimal mix of maintenance strategi. Strateginya mau apa gitu ya? Apa yang kepingin didapatkan dari kegiatan maintenance. Jadi ada 4 yang bisa kita peroleh dari pemanfaatan kurva PF. Yang pertama,
schedule better maintenance. Ya. By identifying failure modes and knowing when the asset is likely to fail, the necessary maintenance resource can be organized early. Ya, ini. Jadi dengan mengetahui kejadian-kejadian yang ada pada peralatan tadi, kira-kira kerusakan itu betul-betul akan terjadi kapan, maka kita sebagai kru maintenance itu bisa mempersiapkan resource yang kita butuhkan sedini mungkin. Ya. Jadi necessary resource can be organized early. Ya. Jadi kita bisa menyiapkan kru maintenance-nya, kita menyiapkan spare part-nya, gitu ya. Kita menyiapkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan maintenance. Ini bisa kita organize dengan baik, dengan mengetahuinya, dengan memprediksi kapan peralatan itu akan terjadi. Beda dengan kondisi yang kegiatan maintenance yang dilakukan pada saat terjadi kerusakan. Ya. Kalau kegiatan maintenance itu kita lakukan ketika kerusakan itu terjadi dan kerusakannya itu tidak kita ketahui lebih dulu, kita tidak prediksi, maka kita tidak bisa mengantisipasi. Ya. Karena kita tidak bisa mengantisipasi, biasanya untuk menyediakan resources itu kita jadi kelabakan. Ya. Jadi kelabakan. Artinya kru maintenance akan stres untuk segera memperbaiki kondisi kerusakan tadi dengan meminta penyediaan resource yang segera, gitu ya. Nah, karena minta resource yang segera, biasanya resource yang didapat itu ya harganya mahal, ya. Harganya mahal. Kalau kita harus mendatangkan seorang ahli misalnya, ya, mungkin sewanya jadi lebih mahal rate-nya karena dia diminta mendadak. Beda dengan kalau kita sudah tahu lebih dulu, maka kita bisa mempersiapkan resource yang dibutuhkan. Kita bisa organize lebih baik. Begitu ya. Worker can determine which maintenance task will need specialized expertise and negotiate agreement with third-party contractor in advance if needed. Ya. Jadi ini kita bisa negosiasi dengan kontraktor maintenance, gitu ya. Karena maintenance itu biasanya juga dilakukan oleh third party, ya, pihak ketiga, ya, tidak dilakukan sendiri, tetapi dilakukan keluar. Misalnya saya tahu dari beberapa maskapai penerbangan begitu ya, untuk melakukan kegiatan maintenance dia tidak melakukan maintenance sendiri, melainkan di-maintain oleh perusahaan perawatan seperti Garuda Maintenance Facility itu ya, itu melakukan maintenance semua kapal yang beroperasi di Indonesia ya. Jadi ketika ada kerusakan pesawat ya dibawa ke GMS. Sebentar. Oke. Jadi seringkali pihak ketiga yang melakukan kegiatan perawatan. They also have the time to source replacement part without having to pay a surcharge for last minute delivery. Ini tadi yang saya katakan. Jadi kalau kita beli komponen yang buru-buru, ini biasanya akan ada surcharge ya, ada biaya-biaya tambahan karena last minute delivery ya. Tapi kalau jauh-jauh kita sudah pesan, biasanya tidak ada surcharge ya.
Overall, the BF curve allow maintenance worker to schedule preventive maintenance. Nah ini tadi ya, preventive maintenance saya kira yang ditanyakan tadi. Memang predictive maintenance itu masuk dalam kategori preventive maintenance. Worker to schedule preventive maintenance task. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh worker ya dalam kaitannya dengan kerusakan yang akan terjadi. Just before failure occur. This avoid over maintenance on the equipment, reduce maintenance cost, increase asset uptime, and extend its lifetime. Ya, lifespan. Jadi dengan mengetahui kapan peralatan itu akan mengalami kerusakan, kita bisa avoid over maintenance. Ya. Bisa menghindari terjadinya over maintenance. Over maintenance itu maintenance yang dilakukan terlalu sering. Ya. Reduce maintenance cost bisa mengurangi biaya perawatan dan juga increase asset uptime. Uptime itu waktu di mana peralatan itu bisa dimanfaatkan. Karena biasanya kalau dilakukan perawatan itu dia harus dimatikan ya. Menjadi downtime. Lawannya downtime adalah uptime. Nah, kita kepinginnya ya meningkatkan uptime. Dan secara umum extend memperpanjang lifespan dari sebuah peralatan. Umurnya menjadi lebih panjang. Oke. Ini adalah schedule maintenance ya. Yang kedua, assess risk severity. Ya, kita melakukan penelitian terhadap severity risiko ya, severity itu tingkat keparahan ya, tingkat keparahan atau tingkat kerugian dari risiko. Historical data and knowledge about an asset help organization assess the level of increased risk as it move through its life cycle. Jadi dengan data-data yang dikumpulkan itu kita bisa melakukan penelitian, melakukan penilaian level dari risiko yang ada, apakah meningkat drastis atau tidak ya sepanjang life cycle-nya. Jadi ada peningkatan risiko. Maintenance teams can tell how severe a risk is if they know when a potential failure and functional failure will occur. Ya. Risiko apa saja yang akan terjadi kalau kerusakan dari peralatan itu betul-betul terjadi ya. Kalau risiko kerusakan itu betul-betul terjadi itu akan mengalami kerugian apa saja. Nah, ini tentu saja dikaitkan dengan penyebab dari kerusakan ya. Jadi kalau misalnya kerusakan ini maka dia akan risikonya apa ya. Jadi risiko itu bisa mengenai komponen yang rusak itu sendiri atau bahkan menjadikan sistem dari di mana komponen itu berada akan terpengaruhi. Nah, ini akan menentukan besar kecilnya risiko. Jadi kalau saya tuliskan besar kecilnya atau severity-nya tadi ya, severity tadi. Besar kecilnya kerugian ini ditentukan oleh komponen yang misalnya hanya komponen saja yang terpengaruh, ini berarti kecil ya. Tapi kalau sistemnya juga ikut rusak, maka ini tambah besar, severity-nya tambah besar. Sudah komponen dan sistemnya rusak bisa menurunkan safety dari workernya, dari pekerjanya, ini bisa mengalami kecelakaan misalnya begitu ya. Kalau di kerusakan berarti severity-nya tambah besar lagi. Tambah besar lagi kalau ternyata bukan hanya operatornya yang mengalami kecelakaan, tapi juga orang-orang di sekitarnya ya, orang-orang di dalam pabrik ya. Atau isu safety lingkungan, environment.
Nah, ini tentunya semakin ke bawah, severity-nya makin tinggi, saudara ya, semakin tinggi. Nah, biasanya kita bisa melihat perilaku dari sebuah peralatan yang mengalami kerusakan itu kira-kira peralatan ini kalau terjadi kerusakan ini hanya mengenai komponen saja atau dia akan merembet ke sistemnya atau akan merembet juga ke persoalan safety dari operatornya atau bahkan merembet juga ke persoalan keselamatan dari lingkungan ya. Biasanya kita bisa memprediksi ya. Nah, tentu saja kalau kerusakan itu nanti akan mengalami severity yang paling tinggi, yaitu sampai ke isu safety, environment safety-nya gitu ya. Ya harus dilakukan sedini mungkin ya, mungkin bahkan kalau perlu dilakukan replacement ya, penggantian dari komponen-komponen yang rusak tadi. Nah, yang ketiga itu ya, identifying the risk severity of an asset. Aset ini bisa mesin, bisa peralatan-peralatan yang lain ya. On the PF curve, helps team, membantu tim prioritas maintenance task ya. Bisa membuat ranking dari kegiatan maintenance. Kegiatan maintenance yang mana saja yang akan diprioritaskan. Jadi ini menarik sekali menurut saya ya. Dengan mengetahui itu kita bisa menyusun sebaiknya peralatan ini dilakukan apa gitu ya oleh maintenance team tadi. Sampai di sini ada pertanyaan, ada komentar, saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk PF internal sendiri, apakah tiap periodenya selalu berkurang, Pak? Misalkan interval sekarang 1 tahun, mungkin 2 tahun kemudian intervalnya berkurang menjadi 10 bulan gitu, Pak. Karena kan yang namanya mesin kan performanya bisa menurun. Ya. Kan, Pak? Jadi running pada iterasi 1 mungkin interval PF-nya itu 6 bulan ya. Terus setelah diperbaiki kita monitor lagi, bisa jadi PF internalnya itu hanya 5 bulan, bisa saudara, bisa demikian. Saya kira memang ada kecenderungan menurun gitu ya. Siap. Memanjang juga bisa, saudara, memanjang juga bisa kalau di dalam peralatan itu dilakukan istilahnya itu ada. Tempo hari saya kira sudah sebutkan, ada namanya perfect maintenance ya. Perfect maintenance sudah pernah saya bahas itu. Perfect maintenance itu kegiatan maintenance yang dilakukan sedemikian rupa sehingga peralatan yang di-maintain itu as good as new ya, as good as new, jadi seperti baru lagi ya. Jadi mungkin dilakukan replacement yang banyak, penggantian komponen-komponen yang banyak sehingga peralatan yang di-maintain itu as good as new. Ya. Nah kalau seperti itu PF diagramnya bisa jadi akan naik ya, akan lebih panjang. Atau bahkan di dalam peralatan-peralatan tertentu itu mengalami satu improvement ya, satu improvement. Apa ya contohnya? Misalnya sebuah peralatan yang tadinya itu di dalamnya itu ada komponen motor listrik gitu ya. Lah motor listrik itu kok sering terjadi rusak misalnya gitu ya. Setelah lihat-lihat, wah memang motor yang dipasang di situ itu bukan motor yang bagus ya. Maka tim maintenance kemudian mengusulkan untuk mengganti motor listriknya menggunakan motor listrik yang lebih bagus gitu ya. Maka kapal itu secara keseluruhan akan memiliki interval PF yang lebih lama, saudara. Karena ada komponen-komponen yang diimprove ya, yang tadinya menggunakan komponen standar misalnya, sekarang komponennya itu ditambah yang lebih bagus gitu ya. Sehingga PF
intervalnya bisa lebih panjang. Jadi begitu ya, interval PF tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Saya kira iya. Pertanyaan yang baik. Siap, izin Bapak. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Maximize asset life cycle, ini memaksimalkan umur ya, umur peralatan. PF curve help determine when is the best time to replace an asset ya. Kapan sebuah peralatan itu seharusnya di-replace ya. Artinya ya dibuang diganti dengan yang baru ya. Organization are able to maximize and extend asset functional life, replacing it just before it reach functional failure. Kalau mau ya, maka perusahaan sebenarnya bisa mengoperasikan peralatan tadi sampai just before reach functional failure ya, sampai sebelum ya, misalnya 1 jam sebelum kerusakan itu terjadi misalnya begitu ya, atau sehari sebelum functional failure itu terjadi. Kenapa begitu? Karena functional failure-nya itu sudah dia prediksi ya, sehingga dia bisa milih kalau memang kepingin mendapatkan umur yang paling panjang ya kita operasikan peralatan tadi just before it reach functional failure ya. Kita hanya mengganti sebelum ini. Nah, setelah saat itu ya sudah kita ganti dengan peralatan yang lain. Kita invest lagi ya, yang lama dibuang. Indicator can be set up to alert maintenance personnel when failure is about to occur or has already occurred, so that maintenance can be scheduled accordingly. Ya. Jadi indikator-indikator yang dipasang itu bisa ditambahi alat yang namanya warning system ya, alert gitu ya. Alert itu peringatan ya, atau warning ya. Jadi warning sistemnya bisa memberitahu ke personil maintenance ya bahwa kapan kerusakan itu akan terjadi atau yang telah terjadi. Dengan demikian maintenance bisa dijadwalkan dengan baik ya. Kemudian depending on the type of asset, indicator can precede failure. Jadi indikator tadi bisa memberikan gambaran kapan kerusakan itu akan terjadi ya, sebelum terjadinya failure. Stem from failure that has already occurred or even occurs simultaneously as failure ya. The best way to figure out what type of indicator is the most appropriate to perform a critical assess based on business goal ya. Jadi kita bisa menilai criticality dari aset ya. Jadi memang manfaat dari diagram PF ini banyak ya. Nah, kita milih indikatornya tadi ya, indikatornya apa saja ya, yang bisa memberitahu kita bahwa kerusakan itu akan terjadi. Tentu saja dari sebuah peralatan itu bisa diindikasikan atau diberi indikator-indikator yang sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Ada yang indikator panas, ada indikator getaran, indikator smoke, indikator apa tadi? Ada 9 tadi ya. Nah, kita bisa cari the best way. Kita akan cari yang paling baik. Kemudian create an optimal mix of maintenance strategi ya. Jadi yang dioptimalkan kita bisa tadi pakai apa tadi? Goal programming. Atau kalau menggunakan ini ada multi kriteria decision making juga bisa dipakai ya. Ini kalau yang sudah belajar MCDM ya, multi kriteria decision making juga bisa digunakan untuk create optimal mix of maintenance strategi ya. Jadi
beberapa kriteria nanti kita pilih sehingga kita bisa menentukan strategi yang mana yang paling menguntungkan, yang paling optimum. The PF curve enable organization to find the best balance between different strategi ya. Jadi misalnya tadi apakah kita kepingin biayanya murah atau kepingin maksimasi dari lifetime ya, life cycle, atau mau menaikkan apa tadi availabilitas ya, atau apa tadi meningkatkan uptime, menurunkan downtime dan seterusnya ya. Itu strategi-strategi yang bisa dipilih ya, atau tujuan-tujuan yang harus dipilih, yang bisa dipilih oleh sebuah perusahaan. Nah, untuk memilih yang mana ya sebaiknya saudara bisa gunakan metode atau cara metodologi seperti MCDM atau menggunakan goal programming ya. Atau juga menggunakan metaheuristik ya. Metaheuristik, pendekatan metaheuristik saya kira juga banyak dilakukan ini. Metaheuristik optimization. Ini juga bisa saudara gunakan. They can determine when predictive maintenance and condition monitoring approach are required. Ya. Jadi kita bisa menentukan kapan predictive maintenance and condition monitoring itu diperlukan. And when corrective maintenance is the best option. Nah, kadang-kadang juga lebih baik corrective maintenance itu juga ada, saudara. Kalau lebih baik corrective maintenance ya dibiarkan terus sampai nanti failure functionnya betul-betul terjadi ya. Baru nanti kita lakukan replacement. Itu kalau strateginya sudahlah corrective maintenance saja gitu ya. Ada yang begitu ya. Saya kira beberapa peralatan yang kalau terjadi kerusakan itu tidak memiliki dampak yang serius gitu ya. Yang tadi yang misalnya sampai mematikan sistem gitu ya, tidak sampai begitu. Kalau rusak ya hanya dia sendiri yang rusak gitu ya, maka biasanya peralatan yang seperti itu diperlakukan corrective maintenance ya, dibiarkan dia sampai mati, jadi dioperasikan terus sampai dia mati. Contohnya ya lampu penerangan di ruangan saudara-saudara ini ya, itu kan tidak pernah dilakukan preventive maintenance ya. Pokoknya diurupno sampai sak mate ya, begitu mate baru dilakukan penggantian. Jadi nanti juga ada begitu peralatan tertentu mungkin diperlakukan demikian ya. Pakai terus sampai mati ya. Baru kalau mati dilakukan replacement. Oke, bisa dipahami saya? Tidak terlalu sulit. Oke, berikutnya ini contoh bagaimana kita membuat PF diagram tadi ya. Contoh. Ini contohnya misalnya kita punya apa ya, bulan tertentu, kapasitasnya tertentu ini ya. Katakan ini sudahlah pompa saja. Mungkin ini menjemukan ya, atau sulit dilakukan. Oke, ini datanya misalnya ya, datanya kapasitasnya mulai turun sampai bulan ke-30 ini menjadi 80. Threshold value-nya 75, berarti belum terkena ya, belum terjadi. Kira-kira kalau seperti ini kapan terjadinya pompa ini tidak bisa memenuhi threshold value?
Ada yang bisa menjawab? Berapa lama lagi ya kira-kira? 2 tahun. 4 tahun lagi. Ada yang lain? Dua tahun. Dari mana 2 tahun bisa dapat nemu angkanya 2 tahun? Perkiraan Bapak. Ya perkiraan ya. Ya perkiraan, tapi harus ini ya, memperkirakannya harus menggunakan data ya, atau berdasarkan metodologi yang sah gitu ya. Karena perkiraan kita kan bukan perkiraannya dukun ya. Kalau dukun membuat perkiraan itu sakarpe dhewe ya. Dia memperkirakan misalnya apa ya? Ya namanya dukun ya, dia meramal kejadian tertentu tapi dasarnya apa tidak jelas, hanya dia sendiri yang tahu ya. Nah kalau ini prediktif ini tidak demikian ya, kita boleh membuat apa tadi ramalan, tetapi metodologinya harus menggunakan metodologi yang sah. Nah oleh sebab itu untuk mengetahui ini dengan baik kita gunakan, misalnya kita gunakan Excel ya. Excel, saudara bisa mencoba Excel. Ya. Nah ini menggunakan Excel ya. Pertama saudara tulis data tadi, data ini di Excel ya. Tapi di 2 kolom saja ya, jangan dijadikan 6 kolom seperti saya ini. Jadikan 2 kolom yaitu bulan dan kapasitas. Jadi datanya 1 sampai 30. Ini bisa saudara bikin ya. Tapi lama ya, saudara bisa bikin ini ya, atau saya saja ya. Tulis data pada Excel, kemudian pilih tab insert ya. Lalu pilih pada grup chart, pilih scatter. Nah, dengan scatter ini kita plot data tadi. Plot data dengan scatter diagram ini akan nampak gambarnya ya. Gambar titik-titiknya tapi. Kemudian untuk mendapatkan persamaannya, klik kanan pada titik yang ada pada scatter diagram. Kemudian pilih add trend line, lalu pilih polinomial, lalu ordernya saudara pilih 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, dan seterusnya ya. Nah dengan demikian nanti saudara akan dapatkan garis regresinya ya, garis regresinya dengan persamaan sesuai dengan order yang saudara inginkan. Misalnya order 2 berarti ya persamaannya AX plus BX kuadrat plus C gitu ya. Saya coba datanya saya masukkan ke Excel. Nah, ini saya harus ini lagi ya, share dulu. Excel. Nah ini datanya sudah masuk di sini saudara. Ini sudah saya ini bulan dan kapasitas ya. Bulan 1, 2, 3 sampai 30. Nah ini ya, datanya sampai 30. Ada beberapa data yang saya ubah ini ya. Bentar.
Kita ikuti, jadi data sudah kita masukkan di Excel. Lalu berikutnya apa tadi? Kita sorot dulu datanya. Ini. Terus kita insert ya. Insert ini, kemudian kita pilih di grupnya chart ini ya. Grupnya chart ini kita pilih yang scatter ini ya. Insert scatter diagram. Nah, ini silakan dipilih yang mana boleh ya. Yang saya pilih titik-titik ini aja. Klik. Nah, ini hasilnya sudah ketemu ini. Titik-titiknya sudah diplot ini ya. Mulai dari 1 sampai 30, kemudian yang atas performance. Ini belum dikasih nama ya, namanya nanti boleh, chartnya ini adalah PF diagram boleh, kemudian sumbu ininya di kapasitas, sumbu sininya waktu ya. Oke. Terus saudara pada titik ini sudah nampak saudara ini saya apa tadi Excel saya? Sudah Bapak. Siap, nampak Jen. Titik-titiknya sudah masuk ya. Lalu kita klik kanan ini. Nah, ini ada add trend line ya. Add trend line. Saudara klik add trend line. Nah, klik ini. Nah, garisnya ini sebenarnya sudah muncul di sini ya, garisnya. Nah, tinggal kita pilih ini trend line-nya ini. Ada eksponensial, ada linear, ada logaritmik, ada polinomial, ada power, ada moving average ya, ini banyak pilihannya. Kita pilih polinomial saja. Nah, gini. Ordernya boleh 2, boleh 3 ya, katakan 2 saja sudah cukup gitu ya. Oke. Ya. Kemudian kita cari forecast-nya ini. Forecast-nya mau berapa periode? Misalnya 10 periode ke depan. Boleh 10 periode ke depan. Terus display equation on graph. Lah ini sudah muncul saudara. Ini garis PF diagramnya sudah muncul ini ya. Kalau titik-titiknya saya hilangi, ini ada garis PF ya. Garis PF mulai dari sini, titik di mana terjadi potensial failure-nya tadi. Potensial failure. Persamaannya juga keluar ini sama dengan minus 0,0244x kuadrat. Ini persamaannya keluar ini. Supaya bisa saya besarkan, taruh di sini. Persamaannya bisa dibaca saudara. Saya besarkan aja ya. Ya, bisa Jen. Saya besarkan. Nah, ini persamaannya. Persamaannya ini yang penting ya. Ini kita copy aja. Kita taruh di sini. Nah, persamaannya begini. Nah. Oke, kalau tadi threshold value-nya ini tadi berapa saudara? 75. 75. Maka kalau threshold value-nya 75, kita masukkan E-nya sama dengan 75, maka nanti akan saudara dapatkan X-nya. Atau kalau dari trend line ini sebenarnya juga bisa sih 75 kita buat garisnya. Uh, 75. Ini 70 di sini, 75 kira-kira di sini ya. Kalau saya tarik garis, 75 wis kelewat ya ini.
Oh, salah kalau gitu threshold-nya jangan 75 ini. Kita bikin threshold-nya 50 begitu ya. Ini soalnya datanya sudah kebanyakan nih, lebih dari tadi datanya sudah ada 70 ya. Berarti failure-nya betul-betul sudah terjadi nih. Saya kira salah ini lah. Oke, kita batalkan dulu. Sebentar, kita ganti threshold value-nya ya. Threshold value-nya jangan 75, melainkan kita ganti berapa enaknya. Threshold value-nya tadi di PowerPoint ya. Oh, belum ada threshold value. Belum ada. Oke, kita ganti saja threshold value-nya. Katakan threshold value-nya adalah 60 gitu ya. Saya bikin 60. Saya tetapkan threshold value all value sama dengan 60 liter per menit. Jadi kalau pompanya sudah tidak bisa menghasilkan memompa 60 liter per menit, kita anggap rusak ya. Maka dengan menggunakan trend line ini kita bisa prediksi kapan terjadinya kerusakan ya. Nah ini di sinilah ya. Kok nggak ikut ini? Sebentar. Garisnya ketinggalan. Kita ulangi lagi. Threshold value-nya 60 ya, ini. Dan ini dari titik perpotongan ini kita tarik ke bawah ini ya. Kita tarik ke bawah kira-kira berapa ini? Ini 35, 40 ya. 35, 36, 37. Barangkali 36, 37, 38. Ya 38 kira-kira ya. Pada bulan ke-8 kira-kira akan terjadi kerusakan. Jadi dari gambar ini kira-kira bulan kerusakan akan terjadi pada bulan ke-38. Begini. Kita sudah bisa memperkirakan ya. Memperkirakan. Jadi kalau sekarang itu pada bulan ke-30 masih ada 8 bulan ya. 8 bulan lagi kita punya waktu untuk melakukan kegiatan maintenance. Atau kalau saudara mau gunakan rumus ini juga bisa, I-nya saudara ganti 60, kemudian nanti saudara akan dapatkan nilai X-nya. Cuman karena ini fungsinya fungsi kuadratik untuk mencari X. Masih ingat saudara, mencari X dari persamaan kuadratik? Plus minus kuadrat min 4 per 2A. Wah, sip.
Oke lah, oke. Ya itu nanti bisa saudara gunakan untuk menghitung nilai X-nya atau waktunya, umurnya ya. Nah, kalau sudah tahu kapan terjadi failure, maka kita punya waktu selama tadi 8 bulan untuk membuat rencana kegiatan maintenance. Mau di-maintain ke bulan ke tadi 38 ya mungkin 31 atau 32 boleh atau 33 boleh ya. Walaupun tadi ada aturan umum yang biasanya dipakai itu berapa? Sepertiga dari interval PF ya. Nah sekarang kalau kita punya hanya 8 ya sepertiga kira-kira ya 2 sampai 3 bulan gitu ya. Kita boleh melakukan kegiatan maintenance. Sampai di sini ada pertanyaan saudara? Tidak ada ya. Terima kasih kalau tidak ada. Baik, saudara, kalau tidak ada pertanyaan, sudah paham semua ya? Ya, Penjen. Kalau sudah paham semua dan tidak ada pertanyaan, saya kira pertemuan kita pada malam hari ini akan saya akhiri. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Selamat malam, stay safe ya, jaga kesehatan. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bapak dosen. Terima kasih.